UMKM dan pandemi COVID-19 merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Sebab UMKM menjadi sektor yang paling merasakan dampak pandemi COVID-19 2 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menyentuh hampir semua sektor dan sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Terbatasnya aktivitas keluar masuk bahkan hingga penutupan perbatasan menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu. Salah satu sektor yang terkena dampaknya yakni UMKM. Padahal beragam produk UMKM di perbatasan tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka lah salah satu pihak yang membuat kerajinan, bahkan makanan khas lokal, bisa dikenal hingga ke negara tetangga Malaysia. Pandemi COVID-19 menyebabkan mereka terpuruk. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar mereka tetap semangat dan bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM misalnya, menggencarkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat di daerah perbatasan. Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang disasar karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah tersebut memiliki kelompok usaha strategis mikro yang bergerak diantaranya di bidang kuliner. Kemenkop UKM juga mendorong dinas setempat di tingkat kabupaten kota rutin menggelar pelatihan. Dengan upaya yang dilakukan bersama-sama, diharapkan angka pertumbuhan pelaku usaha di tanah air bisa meningkat dan pelaku usaha sudah harus meningkatkan diri dari tadinya hanya skala mikro menjadi kecil kemudian kecil ke menengah. Pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi hingga ke pelosok daerah. Tidak hanya di wilayah perkotaan, UMKM hingga ke pelosok bahkan perbatasan negara juga bertahan dari gempuran dampak pandemi COVID-19. Aktivitas produksi mereka terpaksa berhenti, bahkan ada yang terpaksa tutup dan gulung tikar karena tidak lagi mempunyai modal dan membayar karyawan. Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, salah satu pelaku UMKM yang juga terkena dampak besar pandemi COVID-19 yakni Anen. Usaha mikro kecil menengah UMKM Kabupaten Bengkayang kembali menggeliat dalam 3 bulan terakhir. Silakan masuk. Oh iya. Lagi buat apa nih? Anda buat keripik nih. Oh, keripik. Tidak hanya di wilayah perkotaan, pelaku UMKM di pelosok daerah bahkan ikut merasakan terpuruknya ekonomi karena akibat dari pandemi COVID-19. UMKM di wilayah perbatasan misalnya ikut merasakan dampak pandemi COVID-19 karena turunnya permintaan pasar. Nah, kok tadi kan juga sudah ada perkataan begini bahwa memang pada saat COVID itu menurun begitu produksi. Iya, menurun memang jauh lalu. Jauh. Dari dulu misalnya berapa, sekarang turun berapa persen gitu kok? Kalau mau dihitung berapa persen, kayaknya turun tuh sekitar di atas 50%. Wah, setengahnya berarti kok ya? Setengah lah paling tidak. Nah, soalnya kita mau kirim ke Kucing nggak bisa. Wow. Mau
yang kirim ke Jakarta kemarin tertunda semua kan, nggak bisa kirim. Oh, ini Pontianak juga sudah tertunda. sampai di Kucing ya kok ya? Udah sampai di Kucing. Itu dari tahun berapa kok? Kalau Kucing udah sekitar 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahunan gitu. Semua keripik atau ada jenis keripik tertentu? Semua, kalau termasuk pesanan. Itu kemarin sebelum COVID itu, pas kita ada dari Kucing tuh, ada bos mau suntik dana ke kita, mau suruh buka lahan singkong kan, Iya. mau produk singkong nih, keripik singkong nih besar-besaran, kirim ke luar negeri. Lalu pas kena COVID tertunda semua. Oh, tertunda. Tapi nanti ke depannya akan ada Ya, planning seperti itu kok. mudah-mudahan. Wah. Nah, ada juga pun dari bos yang di Sungai Pinyu, dia mau minta kita kerjasama untuk disasetkan ya. Oke, kok ini dari tahun 2008. Itu apakah memang sudah dipasarkan ke Kucing? Belum. Itu kalau di Kucing itu sementara hanya lewat Cagoy. Belum ada, ya ibaratnya belum ada yang bantu kita lah, Oke. bantu kita apa, imposkan gitu kan. Terus Itulah. kalau untuk bahan baku sendiri kok ini agak sulit dapatnya di sini nggak? Atau memang mudah? Yang lain enggak susah, cuma ini keladi dari Pontianak susah nih. Kalau singkong kan memang kita udah punya apa, pelanggan tetap. Jadi mereka langsung kasih ke sini gitu ya, jual ke sini Ya, ya. untuk ubinya. Jadi kita nyatingan telepon aja udah mereka cabut tuh, bawa sini. Oke. Memang mereka enggak jual ke lain. Iya. Kok ini kan juga banyak produk Malaysia datang juga ke kita, keripik-keripik gitu kan kok. Ya. Nah, menurut Koko ada kekhawatiran nggak sih? Kalau saya enggak. Kenapa kok? Karena saya alami semua. Saya kan, kita punya kan khas Bengkayang, kita tebak pengawet, tambah pewarna. Kita tuh enggak rekayasa gitu Pak. Jadi kita ngelola tuh Pak, enggak ada mikir ibaratnya, wah takut untuk di pasaran tuh tersaring gitu kan. Kita enggak. Tenang enggak. yang penting aman-aman. Kalau bagi kita sih enggak ada pengaruh tuh. Iya. Karena mereka punya kan lain. Iya. Kok ada pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak sama ini? Kemarin ada bantuan dari UKM. Itu ada satu kali dicairkan dana 2,5 juta. Saya belikan seng ini 2,5 juta. Kalau untuk yang lain belum, sekarang lagi baru rintis, mereka baru awal bantu kita. Ada kemarin ada bantu kuali 2 dari kita sini kan. Ada bantu mesin, cuma mesinnya tuh bukan nggak bisa pakai. Cuma saya tuh memang bikinnya kan yang miring gini nih. Jadi nggak bisa pakai yang bulat. Oh iya, berarti memang Nggak cocok dah. ada mesin baru gitu. Nah, kalau untuk di Bengkayang kalau untuk Bengkayang lah, kita kan hanya nitip tempat saudara ya, apa di. Oh, titip toko gitu. Kurang kita nitip, cuma hanya ya 4-5 orang, 4-5 toko gitu. Sekarang di Top Point ada. Cuma kita punya kan enggak gimana titip lah. Iya. Cuma kayak online itu kan. Tapi enggak sehebat mereka lah, cuma karena mereka udah tahu keripik kita, enggak perlu kita sebar keluar udah. Cuma sekarang lagi tunggu izin halalnya. Dari MUI aja ya? Dari MUI aja. Oke. Yang lain semua udah. Sip. Dari apa? Perizinan semua udah dikasih dari apa? Pusat. Iya, berarti tinggal nunggu penerbitan MUI aja Ya. baru bisa titip lagi, diperluas lagi untuk pemasarannya gitu ya kok ya? Iya, iya. Nanti kedepannya harapannya bisa kemana aja nih kok untuk pemasaran? Banyak permintaan sih, dari Batam, dari Palembang permintaan, dari Jakarta pun ada. Biasa kita kirim ke Jakarta besar juga tuh, banyak juga lumayan. Kalau di Pontianak di apa, satu langganan itu dia termasuk besar lah permintaannya. Dia tuh jual sendiri. Iya, keluarga semua. Dulu sih ada pakai karyawan sebelum COVID itu. Keripik Anen salah satu usaha kecil kategori UMKM yang mulai merasakan adanya kecenderungan positif untuk penjualan aneka macam produk yang dijual.
Aneka ragam produk yang dijual keripik Anen adalah keripik singkong, keripik pisang, keripik keladi, keripik keribang, dan keripik ketela dengan 27 rasa. Dalam 3 bulan terakhir, produksi dan penjualan keripik Anen mengalami peningkatan. Dan itu dipengaruhi semakin landainya kasus pandemi COVID-19 di Bengkayang dan Indonesia. Keripik Anen akan terus berusaha meningkatkan kualitas dan memerlukan bimbingan pemerintah. Jatuh bangun kerap dirasakan pelaku UMKM memasarkan produk di tengah pandemi. Anen mengakui pandemi COVID-19 sempat menyulitkan usahanya. Ia bahkan nyaris berhenti produksi dan jumlah produksinya turun drastis. Namun, meski menjual dengan jumlah sedikit, ia tetap bertahan. Ia percaya jatuh bangun dalam usaha itu nyata dan pasti dialami setiap pelaku usaha yang ingin maju dan berkembang. Lain Anen, lain pula Justina Itawurini. Berprofesi sebagai ASN tidak membuatnya hanya berdiam diri berpangku tangan. Usai melakukan tugasnya sebagai abdi negara, menjadi pelaku UMKM membuat berbagai penganan menjadi pilihannya. Saat ini penganan buatannya disukai banyak orang, terbukti dengan banyaknya para pemesan. Ia dibantu dengan sejumlah karyawannya menggeluti pembuatan penganan yang digemari masyarakat. Jatuh bangun mereka rasakan hanya bermodalkan keuletan, ketekunan, dan kegigihan untuk tetap bertahan menghidupi keluargalah yang menjadikan para pelaku UMKM tetap memproduksi dari produk UMKM-nya. Ibu, sudah berapa lama produksi? Iya, terima kasih. Saya memproduksi segala macam kuliner ini sudah dari tahun 2017. Wow. Dan kemarin sempat kita memang betul jatuh bangun ya, kena pandemi ya. Jadi kami awalnya ini lebih berkecimpung di dalam kuliner yang berbasis kearifan lokal, yaitu cempedak. Cempedak. Nah, kenapa cempedak? Apa memang cempedak di komunitas yang paling punya ciri khas di Bengkayang? Ya, pertama ini saya lihat cempedak itu di Pontianak pertama. Saya lihat dibuang-buang sampai ke ke tempat penampungan akhir. Saya lihat tuh cempedak itu sampai busuk-busuk tidak tertangani, ya kan? Ya. Kemudian di Bengkayang juga gitu sama. Cempedak itu rupanya untuk makanan ternak. Akhirnya saya berpikir untuk mendiversifikasikan produk olahan dari cempedak. Jadi saya membuat dodol cempedak. Nah, itu bahan kan dasarnya cempedak dimodifikasi lagi. Dimodifikasi lagi, kemudian nanti jadi lagi stik cempedak. Nah, ada stik cempedak, kemudian dodol cempedak. Dan saya kemarin juga bikin lempuk cempedak. Nah, itu. Jadi kearifan lokal nggak cuma di Bengkayang, tetapi Kalimantan sebenarnya itu cempedak. Kan sayang kalau misalnya dibuang-buang, padahal itu bisa menjadi makan olahan yang sangat enak. Seperti itu. Dan kemarin juga kita sudah banyak dikunjungi oleh dinas-dinas yang terkait, baik dari provinsi, dinas pertanian provinsi, kemudian dari Bengkayang sendiri, dari dinas kesehatan, dari dinas perindak, dinas koperasi, untuk membina. Nah, itu kami dapat bantuan alat penggiling tepung, karena kan saya juga bikin tepung gaplek. Saya membuat makanan tradisional seperti tiwul, cenil, seperti itu. Nah, kemudian juga bubur beras pedas nih. Jadi ini ada ya. Jadi buat itu. Terus dan dapat bantuan juga PIRT dari Dinas Kesehatan. PIRT untuk 5 produk, yaitu beras bubur pedas, kemudian stik cempedak, dodol cempedak, stik bawang, keripik ubi. Nah, ini kemudian kemarin juga hari Rabu yang lalu kami juga diaudit oleh
LPPO MUI dari Pontianak atas fasilitasi dari Dinas Perindak Provinsi dan Kabupaten. Berarti memang sudah ada sertifikat MUI? Iya, ini lagi diaudit. Mudah-mudahan sidang fatwanya aman gitu, seperti itu. Ya, jadi produk-produk ini sudah diaudit kemarin. Nah, ini kalau untuk pemasarannya, apakah selama ini masih lokal di sekitar Bengkayang, Kalbar, atau karena kita berbatasan dengan Malaysia, apakah juga sudah sampai Malaysia nih Bu? Belum. Kalau kita ke Malaysia itu, kalau secara karena ini kan masih belum dibuka jalur resminya ya. Jadi kita kalau misalnya mau keluar pun harus ada ML kan. Jadi kita masih di dalam di dalam kota dan di Pontianak dan di Jakarta. Jadi saya rutin mengirim ke Jakarta itu beras bubur pedasnya, karena kan banyak orang Pontianak yang kepingin makan khas itu Kalimantan Barat, tapi mereka nggak ada, jadi saya kirim berasnya sama daun kesumnya. Kemudian untuk dodol itu saya sudah pernah coba di Tokopedia. Nah, tapi itu bukan pakai akun saya, tapi pakai akun alumni. Cuma kendalanya stoknya itu terbatas stoknya. Nah, jadi sementara ini karena kemarin juga yang tahun lalu itu musim cempedaknya itu kayaknya nggak bagus karena cuacanya tidak baik, jadi stok itu tidak banyak, jadi tidak bisa sampai keluar. Jadi hanya dijual di sini Pontianak Sambas. Pasaran lokal. Iya, pasaran lokal, iya. Karena tanpa pengawet, Ibu. Tanpa pengawet. Iya. Nah, kalau dodol cempedak itu sama lempuk durian, ini yang lagi dibuat nih lempuk durian. Itu tahannya baunya. Ya, kalau dodol itu hanya tahan maksimal 9 hari kalau dodol. Tapi kalau lempuk itu bisa tahan sampai 2 sampai 3 bulan. Kalau lempuk karena komposisinya cuma gula dengan daging buah tersebut kan. Tapi kalau stik cempedak, stik bawang itu tahannya bisa 2 bulan. Nah, itu. Kalau beras bubur pedas tahannya 6 bulan. Nah, Bu, ini kan juga perbatasan dengan Malaysia. Yang pasti notabene Malaysia juga mengirimkan barang produk UMKM ke kita gitu. Iya. Kira-kira Ibu ada kekhawatiran nggak sih Bu kalau ingin menjual produk khas kita berbenturan juga dengan produk dari Malaysia? Nggak khawatir. Saya nggak khawatir karena sekarang masyarakat sudah pandai menilai, istilahnya kan sudah bisa menilai istilahnya yang terbaik gitu kan. Dan mereka juga misalnya bisa melihat sebenarnya kapasitasnya seperti apa sih kalau kita menggunakan produk luar itu. Mereka juga ada tahu, apalagi namanya perbatasan, mereka sudah bisa melihat sendiri gitu loh kan. Tapi tergantung juga sih kepada masing-masing pelakunya gitu kan. Cuma pembinaan dari dinas itu memang sangat penting supaya kita konsen dengan produk kita, dan malah justru kita yang mengirim ke mereka keluar gitu loh kan. Nanti kedepannya kira-kira ada harapan untuk bisa ekspor keluar Bu? Sangat berharap karena kita yang berbatasan langsung dengan dengan Sirkin ya, Malaysia ya, sangat disayangkan banget kalau kita yang dekat ini tidak bisa menyuplai produk kita ke perbatasan, sementara orang yang dari luar aja bisa masuk. Kalau kita yang dari Bengkayang itu tidak, sangat disayangkan. Jadi kami juga berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dengan dinas terkait untuk nantinya bisa menembus pasar luar seperti itu. Ya, harapannya untuk pemerintah dan juga para pelaku UMKM, apalagi pada saat pandemi ini biar lebih semangat lagi. Iya, kami berharap pandemi cepat berlalu kan. Kita sekarang sudah masuki era new normal kan. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, kami berharap pemerintah tetap memperhatikan kami dalam hal pemasaran terutama. Dan semoga kedepannya juga makin berkembang dan juga nanti bisa memberikan pelatihan juga untuk ibu-ibu yang lain ya. Iya, kebetulan juga saya kemarin juga baru memberikan pelatihan di Kelurahan Bumi Emas. Itu tentang wanita yang ingin berusaha. Jadi banyak ibu-ibu di Bengkayang ini yang ingin lepas dari istilahnya dia punya keinginan, punya niat, punya talenta yang bisa dikembangkan sebagai wanita wirausaha atau mompreneur, tapi mereka ragu-ragu, mereka malu-malu. Akhirnya mungkin melihat istilahnya saya ini kan juga bekerja di kantor, kemudian ibu rumah tangga juga, jadi mereka melihat mungkin testimoninya nggak usah jauh-jauh. Terinspirasi dari orang dekat. Jadi emang harapan kedepannya mereka bisa mencontoh lah begitu dan juga dapat mengembangkan usaha masing-masing. Iya. Gitu, ya. Yang jelas kita memberikan berkat yang positif kepada semua orang. Ya. Untuk dalam hal ini kalau yang berhubungan dengan UMKM, supaya UMKM bangkit, maju, berkembang dan naik kelas. Terutama di Kabupaten Bengkayang. Iya. Ini mau buat apa Bu? Ini saya lagi mau buat pizza nih.
Pelaku UMKM berupaya bangkit dan menstabilkan perekonomian. Saat ini pandemi COVID-19 mulai melandai. Aktivitas perekonomian mulai kembali pulih dan bangkit, meski belum kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Tak terkecuali di wilayah perbatasan yang juga turut merasakan dampak besar pandemi COVID-19. Pemberlakuan lockdown sempat menjadi pukulan relatif besar terhadap usaha mereka, mengingat negara tetangga menjadi salah satu pasar pelaku UMKM di batas negara. Namun saat ini secara perlahan mereka bangkit seiring dengan mulai banyaknya permintaan meskipun masih didominasi dari dalam negeri. Para pelaku UMKM ini yakin pandemi segera berakhir. Perekonomian kembali pulih dan mereka kembali bisa memberikan kesejahteraan. Tidak hanya untuk keluarga, namun juga untuk karyawan yang menggantungkan hidup di usaha mereka. Peran pemerintah melalui berbagai bantuan, program, hingga pendampingan dalam membantu memulihkan usaha dan ekonomi diharapkan agar pelaku UMKM cepat pulih dan bangkit dari keterpurukan. Saat ini perlahan pelaku UMKM mulai bangkit akibat terpuruk di masa pandemi COVID-19. Sudah sewajarnya lah pemerintah ikut turun tangan dengan segala bantuan dan kebijakan yang meringankan mereka.